Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi adaba al-jannina wa ja'ala al-qur'ana syahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapkan kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertapih saya bisa menetapi keimanan sehingga kita menjadi satu saudara-saudara Islam. Kemudian juga salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikutnya di dalam dunia. Sekali lagi teman-teman kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heri yang sudah membawa, mempercayakan untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Asuniah apa? Anu apa? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, kemarin juga ada dari Islam. Insya Allah kami nanti tanggal 24 untuk magang di desa Pandai Cabe. Kemudian apa di sini atau di tempat keluarga yang lain untuk penginapannya, nanti nunggu informasi dari Islam. Kunjungan pada hari ini insya Allah lagi kami sangat senang. Nah ini karena banyak yang dari sama Malaysia sudah sini. Nah ini sekarang dari Masjid juga bisa hadir di sini. Nah ini merupakan satu kehormatan kebanggaan untuk kami yang dari Pandai Cabe, desa Pandai Cabe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya, nama ulun itu Pak Jajang. Kalau di Facebooknya Jajang Jamur. Kalau di TikTok Jang Jamur. Kalau di Instagram Jajang Jamur. Sekarang karena niat kami usaha, apalagi jualan, kan kalau pada masuk situ ketinggalan. Nah, jadi walaupun sudah tua beban sudah, nah itu tetap untuk teknologi sekarang sangat nomor satu. Jadi terima kasih pada adik-adik yang sudah mau berkunjung di sini, meluangkan waktunya untuk mata kuliah, mata pelajaran untuk kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini memang untuk saat ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena satu, mungkin kalau kita jadi PNS sekarang, kalau dulu rebutan orang, kalau sekarang rebutan tempat. Nah, ini yang daftar 5.000, yang masuk cuma 100. Masuk tambang juga sama, yang daftar 500, yang masuk 100. Kalau kita tidak bisa, tidak mempunyai basic usaha untuk sekarang ini, baik usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha di bidang jasa, maka bukan saya nakut-nakutin, karena banyak dari PNS itu yang sudah purna tugas atau menjelang purna tugas, beliau kadang bingung. Anu Bejang nih 2 tahun lagi saya udah pensiun. Anak saya yang satu masih SD kelas 6, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu kuliah. Nah ini kan berarti problem kedepannya sekaligus juga pendamping hidup saya, terus juga bendahara. Karena kami punya usaha di sini, monggo, Mas, duduk di sini tak kenalin. Kenapa saya suruh duduk di sini? Karena yang hadir kan mbak-mbak, ibu-ibu, kalau ibu semua. Nah, ini perempuan tangguh. Kalau udah tangguh, pasti sudah berlaki. Jadi kembali lagi ke usaha. Nah ini kedepannya mungkin insya Allah
Kalau wirausaha di atas. itu sangat diperlukan. Nah, ini baik oleh kaum pria ataupun kaum perempuan. Kadang-kadang yang suruh belajar masak itu biasanya adalah kaum perempuan. Perempuan itu yang penting bisa masak, dah cukup. Tapi sampai lihat yang di KFC, yang di warung-warung malam pinggir jalan itu, apa? Yang tempat makan seafood atau pecel lele, itu berapa yang perempuan? Nah, 1-2. Kokinya laki-laki semua. Ada yang rambut panjang, sekalinya kumisnya juga panjang. Seperti Mas Joy, ya, rambutnya panjang. Kalau bukan asuhnya, kalau nggak kenal Mas Joy berarti nggak pernah makan di sini, nggak pernah lewat. Ada teman-teman yang mulai dari pokoknya Banjarmasin, Banjarbaru sampai ke Kandangan yang saya singgahi, kalau tempat makan itu laki-laki. Nah, ini kecuali kalau warung makan, rumah makan, nah ini baru biasanya kebanyakan dari ibu-ibu atau perempuan. Kembali lagi ke usaha. Nah, ini usaha itu ada yang usaha jangka pendek, ada usaha jangka panjang. Ada yang bertumpu 100% ke kita sendiri, ada yang bertumpu ke yang lain. Yang bertumbuh ke pribadi kita masing-masing, ke diri kita, ya seperti budidaya mulai dari awal sampai pemasaran. Seperti yang saya lakukan, itu mulai dari pembuatan bibit, pengolahan media tanam, pemanenan, pemeliharaan, pemasaran, nah ini, dan juga pengolahan itu kami. Nah, tapi ada juga yang ngambil bagian akhir, bagian pemasaran, dan ambil dari sini atau dari produsennya berapa kita jual. Nah, sehingga bapak dosennya menjelaskan, dia menawarkan keripik jamur, mari ngapain ini berapa mbak? 5 bungkus. Nah ini kan bagian pemasaran, bagian marketing, kita ngambil ujung saja. Nah itu kita mengetahui cara pengolahannya seperti apa, memproduksinya seperti apa, kita tinggal pemasaran. Dan itu juga termasuk di situ jiwa wirausahanya ada. Nah, kalau untuk budidaya jamur tiram ini, alhamdulillah kami tekuni mulai tahun 2010 mungkin ada yang belum lahir kami ya. Jadi 2010, nah ini kami masuk belajar jamur tiram. Saat itu jamur tiram di Kalimantan Selatan, terutama Rantau, itu masih belum dikenal. Sehingga begitu panen bingung pemasaran, kemana pemasaran. Sehingga pernah bawa 6 kilo itu bawa pulang. Nah, paling 2 kilo, 3 kilo lakunya. Nah, panen banyak sekitar 40. Keliling itu mulai dari kita metik panen itu jam 4 atau setengah 4, kadang jam 3 itu sudah panen. Itu sampai rumah keliling itu jam 10 malam. Jadi sholat subuh, habis dikemas itu sholat subuh berangkat keliling jam 8, jam 10 malam itu baru nyampe rumah, masih ada sisa. Jam 10 kadang 15 kilo. Dan duluan belum ada pengolahan. Paling dibagikan ke tetangga udah bosan jadi buang. Jadi seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah untuk pasar rantau penyerapannya ini sampai ke angka 70 kilo untuk yang di pasar. Nah, 70 kilo kali 20 dapat uang. Saya nggak bisa hitung karena bendaharanya yang hitung. Jadi kita 1.400.000 dipotong dibagi 2 untuk biaya produksi separuh. Nah, ini untuk keuntungan dan juga untuk upah kerja kami separuhnya.
masih ada. Nah, kalau dulu keliling saya sendiri yang keliling. Nah, jadi rantau paling minta 20 kilo. Kalau panen 50 berarti saya harus keliling bawa 30 kilo. Saya biasanya ke sekolah-sekolah TK. Mungkin dari adik-adiknya yang sekarang ada di sini, mungkin dulu ibunya juga di TK pernah beli jamur saya. Dulu sekitar 2013 itu saya sudah keliling lewat Ketika TK. kecil lah 2013. Makanya saya mulai dari Brabai sampai ke Binungang Sungai itu tahu di mana letak sekolah TK. Karena ibu-ibu itu kan ya sifat wanita, kewanitaannya kuat. Kalau saingannya nukar, kalau sini kata nukar panas. Mau makan gak ada, dimasak gak ada, yang penting nukar, jangan kalah sama ibu anu. Nah, itu. Sehingga alhamdulillah, nah ini untuk saya tempat TK dari Brabai sampai ke Sungai, insya Allah apa di mana tempatnya, karena di situ tempatnya macan ternak. Macan ternak itu mamak cantik antar anak. Alhamdulillah untuk sekarang 70 kilo, 60, 50 langsung kerantau, saya nggak keliling. Kalau ada lebihan, nah ini 20 kilo, 30 berarti udah nyampe 1 juta, 1,5 juta, maka baru saya bisa kebagian untuk keliling lagi. Tapi ke daerah alhamdulillah, dan sekarang ditambah lagi dengan produk olahan dari jamur, walaupun hanya satu varian masih keripik, karena dari jamur itu bisa untuk crispy atau keripik jamur, kemudian juga bisa untuk bakso jamur, bisa juga untuk abon jamur, bisa juga untuk nugget jamur. Nah ini itu yang olahannya. Kalau olahan biasa, sop, sayur jamur, kemudian pepes jamur, karena jamur itu bisa masuk ke dua wilayah sayur dan wilayah daging. Nah, kalau wilayah daging berarti itu ditentaki. Nah, itu rasanya sama dengan ayam di sate. Sama. Nah, ini masuk ke wilayah daging. Kalau wilayah sayur berarti di sayur bening, di sayur sop. Nah, ini masuk ditumis ke wilayah jamur bakar. Kemudian untuk dari awal tadi, Jamur bakar. apa tidak ada kendala? Banyak kendalanya. Satu, orang usaha itu harus punya modal. Penunjang utama adalah modal. Modal itu satu, bukan modal dana. Kalau modal dana itu bisa minta bapaknya, minta mertua, minta ke BSI, minta ke BRI, minta ke bank syariah, bank konvensional, dan lain sebagainya. Tapi modal yang utama adalah modal ilmu, modal semangat. Semangat gak bisa Pak Heri, saya minta semangatnya sampean, saya loyo nih. Gak bisa. Nah, ini. Kalau semangatnya sudah punya, insya Allah seberat apapun rintangannya akan terus dilakukan, akan terus jalan. Tapi kalau semangatnya nggak ada, ya istilahnya angat-angat ayam seperti itu. Hari ini semangat, besok udah kayak pupuk. Nah itu besok melihat orang bangun lagi, dia semangat lagi, besoknya down lagi. Nah ini tidak bisa untuk usaha. Dan orang Indonesia itu pengetahuannya banyak, walaupun sedikit dia tahu. Nah ini cara bikin bakso tahu, bikin mie ayam tahu, tahu rebus tahu, tahu goreng tahu. Sehingga begitu masuk ke dunia usaha, jualan tahu gagal pindah ke jualan cilok, jualan cilok gagal pindah ke jualan tempe, jualan tempe gagal pindah ke ternak ayam gagal pindah ke kambing. Sehingga hidupnya penuh dengan cobaan dan percobaan. Tapi kalau lihat di Jepang, dia dilahirkan dari petani, maka dididik jadi seorang petani. Di Cina, karena dia lahir dari seorang pedagang, mulai kecil bangkrut gak beruntung, tetap
diarahkan jadi pedagang, maka dia tahu jatuh bangunnya jadi seorang pedagang seperti apa. Dan ini mumpung ada beliau samping saya, penghambat utama adalah ini orang. Karena saat itu kenapa? Itu penghambat utama. 2010 harga karet itu 13.000. Kenapa harus belajar jamur? Dari karet saja sudah untung, sudah bisa makan, sudah bisa nyekolahkan anak. Kok mau macem-macem belajar jamur, budidaya jamur? Ya kalau berhasil, kalau gagal gak usah diteruskan, berhenti aja. Berangkat ke kebun aja udah berapa, 200.000, 100.000 paling enggak udah nyata. Ini jualan jamur gak laku, dibuang, biayanya banyak. Wah itu masuk ke sini mediana, sini keluar lagi. Nah, karena mungkin beliau tidak tahu, tidak ikut ngitung. Karena saat itu saya keliling mulai dari Banjar sampai ke Tabarong. Itu ada data di tempat saya yang tanam karet yang sebesar ini tahun 2010 itu udah miliaran pohon. Jadi perhitungan saya, ini bukan sudon. Kalau sudon ini Pak Heri punya HP ini paling ya alah paling jadi apa nemu di jalan ya kan sudon. Apalagi kok paling ya hasil model wah itu berarti sudon. Tapi kalau prediksi ke depan itu bukan sudon. Memang kita perhitungannya ya memang harus seperti itu. Nah, saya perhitungkan ini 5-6 tahun lagi karet yang miliaran ini panen. Apakah tetap harganya stabil di 10.000 minimal? Maka terjadilah tahun berapa itu harga karet cuma 2.000 rupiah, 3.000 rupiah. Nah, saya sudah punya produk jamur. Saya nggak nuri, saya keliling bawa jamur. Alhamdulillah bisa tetap untuk penghasilan keluarga. Ya untuk sekarang alhamdulillah yang dulu nggak usah diteruskan sekarang lanjut. Nggak usah yang lain udah dijamur aja. Karena ini saksi bukan saksi bisu. Ini pelakunya ini. Jadi seperti itu. Kadang ada yang berbau agama, berbau keyakinan. Ini untuk jadi manusia itu harus bisa bersyukur. Nah ini masih keluarga. Masih keluarga. Alhamdulillah. Ini cucu mertua saya. Ya anak saya. Ini juga sama. Kalau di akta itu anak saya, Bin. Nah, kalau di rumah berarti yang melahirkan, yang ngandung Pikir ibunya. Saya cuma ngaku gak ada anak saya. Jadi alhamdulillah kita kuliah sama-sama di Tambelangan, cuma lain kampus. Ya, sekarang juga alhamdulillah tambah pusing kepalanya katanya karena diberi amanah jadi ketua BEM. Jadi kuliahnya 2 hari, tugasnya seminggu full, pernah di rumah. Jadi alhamdulillah bisa. Dan juga sebagai ketua Forum Komunikasi Petani Milenial Kabupaten Apin, sama-sama ikut bertani kemarin di kambing karena kuliah mungkin terlalu sibuk sehingga kambingnya tinggal 3 ekor. Yang kemarin sempat ke 30, 35, sekarang nggak dikurangi, nunggu katanya 1 tahun lagi selesai kuliah kembali lagi ke dunia perkambingan. Nah, jadi kembali lagi. Jadi yang satu adalah semangat, modal semangat. Modalnya dari hati, modal niat. Kalau niatnya sudah nggak ada, dikasih modal berapapun, saya yakin habis. Nah, baru kesananya modal ilmu, modal dana. Nah ini bisa, kalau ilmu bisa minta tanya sama temennya. Ini caranya seperti apa? Bisa. Saya pinjam dulu 100 bisa. Tapi kalau semangat
itu tidak bisa pinjam, harus punya kita sendiri. Jadi untuk kembali lagi tadi ke yang berbau agama, kita ini harus bisa subur. Dari karet saja sudah cukup, kenapa harus usaha yang lain? Nah ini kan seakan-akan iya, nah, seakan-akan nasihat atau fitwah itu betul, tapi ini sekaligus pamitan, kita bisa menemani, karena biasanya juga yang ikut bicara. Nah ini kalau saya kan biasanya di belakang layar. Nah, biasanya anak-anak yang ada di sini yang maju, baik yang kerja ataupun keluarga saya, karena saya sudah sepuh. Nah ini kok sepuh. Jadi ya di depan, termasuk kami juga sebagai pendamping dari petani milenial Kabupaten Kabin, termasuk anggotanya juga salah satu beliau ini. Alhamdulillah dari anak-anak yang kami bimbing, ada yang beberapa orang tembus ke Jakarta, ada yang ke Ciawi, kemudian saudari Lili kemarin dari Timbaan juga alhamdulillah bisa mencapai ke Kartini atau Kartininya Kabupaten Kabin untuk bidang pertanian. Kemudian kemarin bisa mengikuti Grand Ambassador di waktu besar Kalsel, tapi masuk ke Ciawi jatuh. Nah ini karena terkendala bahasa dan juga usaha yang ditekuni masih hitungan beberapa tahun. Kalau mereka usahanya omsetnya sudah miliaran, ratusan juta, kita baru merintis. Alhamdulillah untuk kemarin Mbak ini, ya ini untuk jenjang pendidikannya juga saya baru sampai aliyah, Mbak. Aliyah saja. Ya, penguasaan materi kadang masih sebatas teriak. Nah, jadi belum tersusun dengan baik. Nah, maka sekarang yang hadir di sini adalah calon-calon pengusaha, insya Allah, calon-calon yang punya semangat tinggi untuk berwirausaha, jangan kalah oleh Mbak Lili yang ada di Timbaan. Sekarang beliau juga insya Allah hadir di usaha peternakan yang dikelola oleh salah satu anggota dari Forum Komunikasi Petani Milenial. Sekarang ada pertemuan, ya? Sebelumnya mohon maaf, saya tinggalin dulu ke acara sebelah Pak Erik. Namanya Wildan. Wildan itu bahasa Arab, kalau bahasa ininya utuk. Wildan karena halus. Kan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa sini utuk. Nah, itu mungkin itu sedikit paparan dari kami. Jadi yang penting niat usaha apapun, kalau niatnya juga kuat, dari nol insya Allah bisa berhasil. Tapi kalau niatnya sudah tidak ada, sebesar apapun biaya yang dibutuhkan insya Allah hancur. Nah, ini karena semangatnya, niatnya nggak ada. Nah, ini kadang orang tua mengharapkan ini udah tak kasih modal sekian, tapi yang dimodalinnya nggak ada semangatnya. Karena di sini mungkin panas. Nah ini lebih baik kita keluar. Karena bertanya apapun, mau ngobrol di sini apa yang mau ditanyakan, karena belum melihat bentuknya seperti apa. Nanti kalau sudah keliling, masuk ke sini lagi atau cari tempat yang naung di mana, sehingga bisa ada tanya jawab. Mungkin itu dari kami. Dan juga ada produknya juga ada. Nah ini dari malam sampai jam 8 maghrib, karena setelah maghrib kami juga mengikuti acara Galaksi di Rantau. Produk kami juga hadir. Nah ini ada madu yang dari Hatumun, kopi dari Hatumun, kami juga bawa keripik jamur. Nah ini yang ada di Umba, toko Umba yang ada di Bulang, kemudian juga tadi malam bisa ikut. Mungkin itu dari kami. Sebelumnya salah hilap mohon maaf. Mari kita lanjut ke lokasi budidaya yang ada di tempat kami. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.